Ho-oh. 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 Podcast. Halo. Selamat datang di podcast Ho Podcast. Podcast yang membahas hal-hal santai keseharian karena kami bosan dan butuh pelarian dari kesibukan sehari-hari. Bosan. Udah hafal teksnya? Nggak hafal sih, aku buka naskah. Dengan host-host Anda yang keren-keren hari ini. Saya Ivan. Saya Sally. Saya Fania. Dalam episode hari ini. Terima kasih. Belum. Oh, belum. Belum. Oke lah. Seperti yang minggu lalu kita ngomongin ya. Ntar dulu sebelum kita mulai, sebelum kita masuk nih. Aku ada berita sedih dan berita menggembirakan. Apa kau harus bayar 50.000 karena ada yang dengerin? Aku cut bagian Michelle. Pura-pura nggak tahu dulu. Yes, bener. Ayo, ulang. Oke, sebelum kita mulai. Udahlah, nggak usah cut lah. Kertas jadinya Sel, nggak asik lu. Jadi beneran ada yang dengerin? Nggak ada. Ya itu berita menggembirakannya aku nggak akan bayar ke pendengar, ya kan? Karena Anda nggak ada yang dengerin, tapi ya berita sedihnya ya kita berarti nggak ada yang dengerin. Jadi buat kita yang nggak boleh komen sih. Buat yang baru, iya, spoiler Sally. Tapi mungkin buat yang baru dengar yang nggak ngerti, atau nggak mungkin Anda dengerin episode minggu lalu tapi nggak habis, ya kan? Pokoknya di episode itu ada sesuatu lah yang terjadi, terus aku mau kasih giveaway 50.000 ke pendengar dengan cara DM ke Instagram dengan sampai batas waktu hari ini gitu, sampai dalam 1 minggu lah sejak ininya. Nah ternyata nggak ada. Sampai sekarang ini aku lagi buka Instagram nggak ada cuy Instagram DM-nya yang masuk. Jadi berarti ya, tidak ada yang mendengarkan podcast kita sampai sejauh itu dan tidak ada yang dapat. Tapi apa kan aku udah janji juga minggu lalu 50.000 nanti akan kita sumbangin aja mungkin nanti aku cari lah. Tentang apa bagus sumbangnya? Ke COVID ya? Kita bisa COVID. Bukan atau jangan. NTT ya? Atau yang tentang temanya apa? Mungkin untuk bercanda NTT aja mungkin ya. Nah, itu kayaknya pas banget tuh. Karena kan saudara-saudara kita di NTT kan lagi mengalami musibah. Oke lah, nanti aku cari sama-sama. Nanti aku cari ininya lah, nanti aku sambil record screen kalau bisa nanti aku post di Instagram buat sebagai bukti bahwa aku udah cek. Oke. Terharu deh. Ya apa kan yang penting udah, kan aku menebus dosa karena dosa aku di episode kemarin kan. tetap dibayar, itu berarti tetap aku bayar keluarin uang, tapi ya untuk apa ya, awalnya untuk si pendengar nggak ada ya udah kita kasih untuk tujuan yang lebih bagus. Iya, baiklah. Oke. Tetap sama-sama bermanfaat. Betul. Oke. Episode hari ini tuh masih lanjutan dari subtopik kita minggu lalu. Mungkin Fania mau menceritakan ulang? Oke. Buat yang teman-teman yang nggak dengar minggu lalu. The last episode of Ho Podcast. Semui. Flashback ceritanya. Flashback nih. Dalam salah satu games kita, itu ada bagian yang lagi nyeritain tentang cerita cowok creepy. Atau bisa dibilang abang creepy atau bapak creepy. Jadi hari ini kita bikin episode terpisah yang ngebahas tentang pengalaman kamu ngerasa creepy pas kapan, dengan siapa. Bang creepy-nya itu dia jual rasa apa aja, Fania? Enak sih, ada pedes-pedesnya gitu ya, creepy-nya. Ada yang manis juga. Oh iya, Krip bukan apa ya? creepy? Apa? Krip apa creepy? Oh beda ya, creepy sama creepy. Krip sama creepy. Trepe. Creepy kan yang garing-garing itu, kriuk itu. Kayak jok saya sering creepy. Creepy singkong. Ini udah mulai creepy nih kita kayaknya nih. Udah mulai creepy nih. Bentar. Ini maksudmu mulai creepy garing atau creepy? Pada tahu kan creepy apaan?
Maksudnya ya creepy apa ya, situasi yang tidak, apa sih arti creepy? Yang tidak mengenakkan hati, Bisa, membuat bisa orang geli, bikin geli. yang membuat orang jijik pakai QE. Apa Kalau itu jijik creepy? itu mungkin udah level ini kali ya. Apa artinya creepy? Menurut Ini nanya siapa Wikipedia, nih? keripik atau kritik adalah sejenis makanan ringan berupa irisan tipis dari umbi-umbian, Nah, buah-buahan, atau sayuran yang digoreng di dalam minyak nabati. oke, jadi apa keripik Bagaimana favoritmu? Bagaimana ini? Creepy, artinya mengerikan dalam Inggris. Oh, mengerikan. Thank you Google. Masa katanya keripik Mengerikan. apa yang di apa tadi irisan Makanan itu sejenis umbi-umbian. digoreng dalam minyak. Aduh. Aduh, aku jadi lapar. Nah, itu bedanya tuh. Keripik orang suka. Creepy nggak ada yang suka. Tapi dari mana? Tapi kalau ngomong creepy, dari mana batasnya? Saya kayak hal yang kayak gitu, kayak sebenarnya cerita minggu lalu sama si abang-abang creepy itu, antara apa? Dia kan kasih nomor gitu, kasih pulsa, antara romantis atau creepy. Nah, di mana batasnya? Di mana batas mengerikannya? Nah, perlu dicatat ya, kita ini juga bukan ahli, kita cuma bahas-bahas aja. Kami ahli. Ivan yang ahli. Saya tidak merasa kalau saya ahli ya. Ahli mengarang kata-kata. Nah, itu dia ahli dalam hal tidak ahli. Saya ahli tidak ahli, benar, tepat sekali. Oke, jadi apa strukturnya ini kita sambil diskusi sama cerita sih. Kita akan sebutin senarionya, misalnya kayak contoh kan ada tukang AC atau tukang servis, terus dimasakin makanan, lalu itu dia kasih nomor, lalu kasih lalu kasih uang pulsa. Itu contoh kasusnya. Nah, dan nanti kita akan bahas aja gitu gimana ininya. Apakah itu creepy, apakah itu romantis? Atau mungkin lalu kita udah ngomongin ya, apakah mungkin batas creepy romantis itu dari yang dilakukan ataukah sekedar dari muka? Itu dia. Apakah penampilan bisa mengubahkan penilaian begitu saja? Bisa. Udah tak jawab. Guys. Bisa dong, ya memang bisa dong. Oke lah, sudah terjawab. Terima kasih sudah dengerin podcast minggu ini. Belum bubar lapaknya. Ayo sini. Kok nonton sih, dengerin. Kan kalau yang di YouTube dia nonton loh. Oh iya sih. Nontonin tuh layar kosong gak goyang-goyang. Jadi gitu ya guys, creepy itu ya apa pengalaman yang sesuatu yang menakutkan gitu, sesuatu yang kita anggap mengerikan. Tapi itu subjektif kan? Subjektif. Makanya aku juga sambil lihat di internet nih, katanya kalau apa definisi creepy atau romantic tiap orang tuh beda-beda. Kayak contohnya kayak kemarin kita juga ada bahas tuh, ada video dari Wongfu Production kan. Kalau teman-teman mau cek boleh cari Wongfu Production creepy versus romantic gitu. Maksudnya untuk orang yang apa ada contoh tuh yang cowoknya kasih surprise, dia pinjam kunci serepnya, terus taruh kado dalam mobil. Itu apa taruh kado kan taruh boneka, taruh bunga. Itu aku rasa tuh tipis antara romantic dan creepy loh. Iya kan? Hanya orang yang kalau menurutku kalau aku gitu, kalau aku lihat itu romantic sih. So sweet banget ya, tapi dia bisa sampai ngambil kunci itu creepy kan? Bentar. Iya. Mereka itu posisinya udah sebagai couple apa masih PDKT sih? Sebut PDKT. Kalau kau udah couple nggak ada yang creepy PDKT. cuy. Iya, kalau mereka couple ya nggak creepy jadinya kan, kayak biasa aja. Oke, sebutlah ini tips apa trik-trik PDKT. Kalau aku sih serem dicolong ya. Apalagi baru kenal gitu kan. Mobilnya. Kayak antara itu dah memang sih antara apa? Antara sweet dan creepy beda-beda tipis. Tiba-tiba dreng ada so sweet. Tapi gimana jelasinnya ya? Kok aku jadi bingung, guys. Iya, sehingga bayang. Mungkin kalau pas buka pintu mobil,
wah ada bunga, ada coklat, rasanya manis banget. Terus tiba-tiba dia Tapi muncul mungkin dari kita kursi mesti belakang. Hey. Nah, kalau yang muncul dari kursi belakangnya itu yang menentukan apakah itu creepy, apakah itu romantis. Nah, belum tentu juga. Dia muncul dari kursi belakang, dia ngomongnya apa? Kayak, halo, hey. Atau, kamu suka? Kayak, ayo dimakan coklatnya. Geli banget sih. Ya ampun. Kalau kan yang mobil dia kan di dashboard mobil itu udah ada apa bunga-bunga, boneka, terus ada coklat gitu kan. Terus waktu itu aku ambil coklatnya terus kayak, dari siapa ya? Atau nggak berapa mikir, wah romantis juga ya, so sweet banget. Terus mungkin ada pikiran kan, oh si cowok ini mungkin yang ngasih. Terus tiba-tiba surat dari belakang, dimakan aja coklatnya, enak loh. Iya, ngebayangin aja udah deg-degan. Deg-deg. Atau kalau nggak yang muncul di kursi belakang itu siapa sih? Hyun Bin. Hey. Itu loh Kalau itu pemainnya sih Descendant of the Sun sweet. siapa? Kim So Hyun. Oh, Suzuki. Suzuki apa dia? Yang lagi keren sekarang Jimny sih. Suzuki itu yang main Vincenzo. Beda. Itu. Oh beda, Suzuki-nya beda ya. Bukan dari Jepang dia. Korea. Hah? Suzuki dari Jepang loh. Korea. Suzuki dari Jepang. Korea. Suzuki. Oh, beda. Adik dia Shizuka. Oh iya, Song Joong Ki. Siapa coba Terus, kalau tapi aku sukanya Park Seo Joon. Gimana sih bacanya? Park Seo Joon. Park Seo Joon. Oh my god. Oh my god. Sih, aku rela. Baik pemirsa, sekarang kita memasuki dalam subtema fangirling bersama Sally dan Fania. Itu langsung berbunga-bunga sih itu. Iya. Kalau dia dari belakang gitu, kalau si Park Seo Joon ya. Oh Park Seo Joon yang ini siapa tuh Itaewon itu ya? Iya. Itaewon Class. Aku lagi Google orangnya ya si botak-botak bodoh ini. Jangan bilang dia botak dan bodoh. Bukan botak, Sayang kau jauh ya di Batam ya. Kalau enggak kau datangi kau. Cuy, aku ya ketemu sama fansnya Park Seo Joon di Batam. Aku harusnya udah di cancel waktu aku nyerang BTS loh. Kan podcast kita nggak ada yang dengerin kan? Kalau Mbak Ramen denger udah di cancel aku. Udah kena report Instagramku. Terus ntar udah berapa lama gitu kan ada yang dengerin fansnya BTS. Oh iya seru gitu kan, terus sampai BTS langsung report. Asik, lumayan tuh pansos. I see. Nggak ngerti sih kalau ada artis Korea. Tergantung, kalau emang berkesan banget sih nancep di otak. Ini dari masalah creepy jadi fangirling ya. Oke, kalau gitu kita ambil Park Seo Joon di belakang mobil gitu kan. Terus, hey, kamu suka coklatnya? Jangan bikin mimpi ketinggian dong. Ini makin ini loh. Itu dalam nada creepy loh. Hey. Enggak. Aku tahu soalnya suaranya dia tuh kayak gimana, nggak bakal kayak gitu. Terus kita sudah membuktikan bahwa Ampang yang ngaruh. Iya memang. Benar kan? Kan kadang kita boleh dong menghayal ketinggian. Iya, nggak maksudnya. Bermimpilah setinggi langit. Tapi ini nggak apa? Tapi aku pengen ngebandingin kontrasnya. Ada Park Seo Joon, ada siapa yang kontras di bawahnya? Kalau Om Ferry Salim ini belum deh. Om Ferry Salim masih terlalu keren deh. Tapi kan selera itu subjektif ya. Kadang menurut kita ganteng. Subjektif, tapi kan tapi at least dalam tampilan look juga masih oke. Yang bener-bener bayangin lah kayak ya udah om tukang servismu lah kan ya. Astaga naga. Sama ini. Sama siapa? Chukinwa. Sopo kui. Yang yang itu juga Daddy Hot. Masa Daddy? Chukinwa kan? Chukinwa si siapa iya, toko sebelah. Iya. Ganteng itu. Model AP, tapi kan model AP. Ya makanya itu masih bagus juga sih mukanya. Emang nggak bisa bandingin sama contoh artis deh.
Terus bertanya pada orang yang salah lagi, yang Iya. modelannya suka yang ajusi. Oh, suka yang gitu-gitu ya Mania ya? Hah? Gitu-gitu. Yang gitu-gitu. Apa? Gitu-gitu. Hah? Apa? Tadi apaan sih? Udah bahas mana sih? Apa Balik. sih? Iya. Kita lagi bahas creepy loh, sampai kita fangirlingnya kejauhan. Cuma ini aku sambil baca nih. Apa ada seorang ini cerita, dia cewek kan 26 tahun gitu. Terus dia Aha. lagi kerja tugas lah di Starbucks ambil ini. Terus tiba-tiba ada yang dulu. Oh, terus abis itu ada orang ini ada orang tua mungkin ya sekitar umur 30-an gitu yang langsung datang nyamperin dan ngobrol sama dia. Memang orang ini katanya tuh kerja, yang cowok ini kerja untuk kayak untuk dia ngambil makanan sisa lah dari Starbucks, yang punya makanan leftover sih, mungkin bukan makanan sisa, makanan yang lebihnya yang udah nggak layak dijual hari itu kan, untuk dikasih ke homeless shelter gitu. Cuman si cewek ini kan merasa terganggu gitu maksudnya, dan menurut dia itu creepy. Aku sih nggak tahu ya, mungkin orang ini apa maksudnya gitu, ajak ngomong nggak diceritain juga. Tapi ini orang ini kayak tiba-tiba datangin dia terus langsung ini, dan juga orangnya tuh kelihatan dia tulis sih, this guy looks poor. Kelihatan orang ini kelihatan miskin, tua, pendek, gemuk, dan ya jelek. Jadi berarti apakah ini juga mengatakan bahwa orang tua, pendek, gemuk, jelek itu creepy? Coba kalau aku lagi kerja di Starbucks terus tiba-tiba disamperin sama Pak Sujun, terus dia ajak ngomong, ngerjain apa? Sini duduk, samping aku kosong. Terus langsung ngambil minumanmu terus diseruput-serup, enak juga ya. Tapi kayaknya kurang manis. Sedotannya nggak aku buang itu, sedotannya aku kayaknya kurang manis deh. Nggak cuci. Terus duduk sampingmu, baru habis itu minum. Udah manis sekarang. Bayangin scene yang sama tapi dengan bapak-bapak umur 40 tahun. Tapi kalau ada skripsinya kayak bapak-bapak kayak yang kamu ceritain tadi itu, homeless segala macem gitu. Ya sedih sih, mungkin bukan lebih ke sweet, malah lebih sini Pak gitu, mengayomi di posisi kita malah anaknya. Bukan sebut homeless lah. Sebut aja punya bapak-bapak tua gitu datang gitu kan, terus langsung kerjaan apa? Terus ngambil minumanmu terus langsung seruput. Mata keranjang Anda ya. Nah kan, jadi standar dong. Scene-nya sama. Cuy, kalau aku bisa dapat koneksi ke Wong Fu, atau nggak koneksi bisa hire Pak Sujun main drama sketch singkat gitu, mau aku bikin scene kayak gini. Lagi kerja Starbucks, datang om-om gitu kan. Lagi kerja tugas ya. Terus dia ambil gelasmu minum serut gitu kan. Apa terus tolong gitu kan. Jangan-jangan atau keluarin pepper spray. Kalau pepper spray langsung sempat gitu kan. Stalker aku diperkosa gitu. Tapi kalau Pak Suji datang langsung terus langsung laptop ditutup, ya kan, ayo duduk sini. Iya kan? Double standar. Asli. Iya, kecenderungan sih gitu sih. Iya kan? Nah, inilah yang akan saya berantas dalam sistem pendidikan terpadu. Ada mungkin skenario lain atau gimana? Itu kan dari sisi cewek ke cowok nih ya. Kalau Ivan sebagai cowok pernah nggak sih dapat pengalaman creepy dari seorang cewek? Ini yang aku kemarin juga pikirin. Pengalaman creepy sebenarnya nggak ada. Jadi aku mikir, kalau kau nggak pernah ngerasain creepy, apakah kamu yang creepy? Emang creepy. Jadi cuma selevel kayak itu aja. Nah, kalau pengalaman creepy dari cewek pernah nggak ya? Ini nggak juga deh. Oh, tapi nggak juga sih. Dia nggak creepy sih, cuma orangnya aneh. Aku pernah dulu kan main Tinder. Terus ketemu sama satu cewek ini lah, tapi nggak sampai, emangnya bukan ketemu, nggak pernah ketemuan, cuma via chat aja gitu. Chatting, terus tapi kayaknya memang ada agak-agak, nggak tahu ya, agak-agak aneh lah orangnya gitu. Dia gimana anehnya?
awalnya ngomongin atau ngobrol chat-chatnya asik, cuma nggak apa anehnya tuh dia kayak minta aku kan foto profilku kan ada pokoknya fotoku gitu bilang ganti pakai foto polos aja apa aja terus namaku diganti dia display name-nya kan yang di save di HP-nya gitu terus dipakai disuruh Oh, dia kayak screenshot gitu. dia screenshot tapi suruh kayak bikin bohong-bohong gitu jadi misalnya kayak pura-pura aku temennya ngajakin dia ke sini gitu loh kita nongkrong sini yuk gitu hari ini gini-gini jadi terus gitu terus pernah dia karena kayaknya mungkin orang tuanya ngekang gitu loh jadi biar dia ada bukti gitu ini temanku aku diajak temanku gitu kayak gitu tapi aku tuh aja aku rasa serem sih anjir kok gini habis itu pernah sampai satu kali tuh dia bilang apa dia mau keluar kota sama temennya apa terus ngaku aja gitu dari aku gurunya kan apa bilang ada field trip gitulah Kau dipergunakan makanya terus tahu-tahu dia aku yang aneh-aneh lagi. Oke gitu, Iya. orang bilang kalau misalnya masih pergi sama temennya gini-gini nggak apa aku enggak lah, aku nggak mau jadi dosenmu gitu kan, udah satu ya itu udah main hukum gitu kan, kalau nanti kan berarti ini dong apa fake identity dong ya kan, aku berpura-pura jadi dosen dong, udah salah Oh, lah dia itu. emang tinggalnya jauh ya, nggak di Batam ya? Enggak, zaman lama dulu zaman Surabaya, Oh. zaman Surabaya dulu, kayak gitu aku bilang nggak mau dong, terus itu dia aku bilang kok nggak mau bantu sih bilang ya apa jangan bohong gitu sendiri kalau kau bohong sama aja dengan kau apa ya kau membohongi dirimu sendiri gitu loh ya, kalau kau kenapa orang tamu nggak tahu ya kau juga nanti yang ini terus dia nggak tahu dia ngambek dia blok ya udah blok aja gue juga nggak peduli itu termasuk creepy nggak sih atau beda kasus lah ya nggak Kalau creepy itu ya sih kasus pemanfaatan seseorang yang tidak iya kamu kenal. Tapi itu aneh sih, maksudnya dia nggak kenal kamu, tapi berani-beraninya awalnya nyiksa chat kayak gitu. biasa nggak chat sampai akrab pun nggak juga karena kadang kan dia apa gini ya chat biasa udah malah kadang beberapa kan juga orang boring lah dia juga boring sudah gitu oke sejauhnya waktu pertama dia minta apa profil untuk temannya itu aku udah nggak enak sih bilang apaan sih gini terus begitu dia minta menjadi dosennya nope nggak mau aku Tiba-tiba nanti orang tuanya jadi detektif kan, foto ini sepertinya mirip temennya, tapi ternyata dia juga dosennya. Jadi sebenarnya dia temennya atau dosennya? Atau ini adalah role play yang berbeda, kadang-kadang jadi temennya, kadang-kadang jadi dosennya. Role play itu yang musisi itu kan bagus tuh lagunya Betul. yang Apa sih itu lagunya? apa sih lagunya aku lupa lagunya Yang itu kan? Fix You role play I will try to fix you. To fix you. Yellow juga Coldplay ya? Oh, aku Gimana ya tahu. liriknya? Kadang-kadang suka nggak apal judulnya tapi You tahu. are all yellow. Look at the stars. Na 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 na. And everything Oke. It was all yellow. Your skin. Nah, lanjut yang malah jadi ngomongin Coldplay. Itu sih kalau pengalamanku sih nggak terlalu ini, nggak ada yang creepy ataukah aku yang creepy makanya. Mungkin kau yang creepy. Kayaknya aku yang creepy deh. Ya. Bisa jadi, tapi ya kita tidak boleh menjudge Ivan creepy. Karena dia partner podcast kita sayang. Nanti dia Nggak kabur. apa. Iya. Aku tinggal cut bagian kalian semua aja. Ya udah ngomong sendiri kau di sini. Atau enggak aku tinggal ngajit aja, tinggal tempel plok masukin. Kalau dari Shelly ada ini nggak Sel? Cerita creepy lainnya? Waktu itu aku dengar cerita temanku kan. Kan dia deket. Jadi temanku ini cewek. Kan dia deket sama satu cowok. Nah, dia itu waktu itu pernah nge-scroll foto di galerinya dia, di galeri foto cowoknya dia, gara-gara apa ya waktu itu ya? Dia cerita pokoknya nanti lagi ada butuh. HP cowoknya sama dia dong. Bukannya dia kepo atau gimana ceritanya sih. Tapi jadi dia cowok. memang itu aku nggak.
emang dia lagi butuh mau ngirim foto dari kameranya cowoknya ini gitu kan, dari Oke. galeri. Terus habis itu dia nggak sengaja lihat agak, jadi nggak terpaut jauh dari foto yang dia mau kirim ke HP-nya dia sendiri. Itu ada foto yang menangkap matanya dia gitu kan. Apa tuh, dick pic? Jadi hah? Dick pic. Enggak. Oh. Jadi mereka kan udah deket nih ceritanya. Terus Bentar, habis mereka pacaran atau masih teman dekat atau PDKT? masih deket, masih PDKT. masih Oke. ya PDKT lah. Aku kira pacaran. Oke, lanjut. Nah, Oke. masih PDKT. Terus habis itu ceweknya ini ketemu fotonya dia itu fotonya dia sama mantannya dia itu lagi ini apa namanya, enggak di dalam kamar gitu kan, lagi nggak pakai baju, maksudnya pakai kayak handuk gitu, handuk gitu dua-duanya, tapi kan itu lagi cosplay. Iya, terus jadi iya, apa gantungan handuk? Iya, bisa aja. Jadi lemper gitu. Handuknya Nah, iya. Daunnya. Di dalam kamar gitu kan, terus sambil rebahan gitu, selfie. Terus habis itu temanku nanya, terus ditunjukin kan fotonya. Kamu dekat sama aku tapi kok masih nyimpen foto kayak ginian sih gitu kan, kayak apa sih, nggak tahu temenku juga bisa menerima cowok itu, nggak tahu kenapa gitu kan. Intinya ditanya, terus si cowok ini dengan santainya ngomong ini, orang aku udah move on kok, kan aku dekatnya sama kamu sekarang, dan aku juga nggak ada takut untuk ngeliatin ke kamu, kan berarti maksudnya gimana sih waktu itu ya dia jelasinnya ya, intinya dia tuh nggak ada masalah ya, foto lama aja. Ya, itu foto lama. Pokoknya aku sekarang sama kau gitu, itu cuma foto gitu. Iya, itu omongannya dia. Maksudnya kalau dalam konsep mantannya si cowok ini kan creepy. Sorry. Iya. Aku tiba-tiba menayangkan sesuatu yang creepy dan dark dan kotor. Tapi cowoknya kan, oh ya maaf, aduh aku lupa hapus. Enggak, oh ya maaf, aku belum hapus itu. Ya udah, aku hapus tapi kita kayak gitu ya. Aduh. Seri halus lo ngomong asli. Halus ya. Jangan dicoba. Nggak boleh gitu loh. Sebelum hubungan suami istri nggak boleh. No. Aduh. Makanya temanku kan kayak, ini gimana sih deket sama aku tapi masih nyimpan foto kayak gitu kan, aneh banget, dan banyak banget fotonya gitu, bukan cuma 1-2. Iya iyalah, aku paham sih Sel kalau banyak Sel. Creepy. Apa? Gimana kalau banyak? Iya kan, momen harus diabadikan. Oh gitu ya. Dari segala. Kau pergi liburan kan, nggak mungkin cuma foto kali. Oh, wah aku di puncak Everest, cekret udah. Kan harus difoto dong sepanjang perjalanan. Berarti ceritanya kau di puncak Everest itu fotonya gitu. Jadi nggak tahu, tergantung. Harus dilihat dulu segede Everest nggak. Ampas kotor kau jadi kotor kali aku Sel. Ini kayaknya creepy beneran ini. Ini creepy kan? Ini contoh. Aduh. Ini judulnya 21+ ini. 21+. Atau enggak judulnya kayak yang apa, thumbnail YouTube itu. Apa? 3435. Enggak, anjir enggak gitu juga. Fanny juga kotor ya. Anda pikir saya laki-laki macam apa? Enggak ngerti MTK dasar. Enggak, judulnya kan apa? Romantic versus creepy dalam kurung gone seksual. Astaga. Aduh. Udah, jangan bayangin sudah. Aduh, sampai. Jangan dibayangin, Fania, jangan dibayangin. Aduh, iya nih. Itu kalau menurutku enggak, udah serius lagi ya. Tapi menurutku kalau itu bukan creepy sih, saya cuman jorok aja sih. Ini maksud serius lah kan, aku udah berhenti, cewek-cewek ini masih lanjut.
Gua lanjutin lagi, ada dapat coklat lagi nih. Jangan betul kali. Loh. Iya ya udah. Sudah. Tunggu sih. Masa bukan Udah. creepy sih, kayak kalau misalnya mantannya tahu loh. Enggak, Kalau dia bukan, masih sibuk. bukan ke creepy, lebih ke jorok kotor gitu sih, jorok kotor. Jorok. Lebih ke situ kalau menurutku ya. Karena Jorok ini jorok dalam mesum, jorok mesum. Karena menurutku walaupun memang aku juga pegang prinsip bahwa tidak seharusnya kayak gitu kan. Memang bagusnya kalau sampai membuka-bukanya tunggu nikah lah gitu. Cuman kalau misalnya ngomong sorry ya, agak bahas ke arah sana dikit gitu kan. Cuma kalau spend momen kayak gitu, misalnya anggap untuk pasangan yang udah nikah gitu, tapi ya mungkin mereka mau trial uji coba, ya itu menurutku momen romantis antar mereka, tapi ya memang tidak untuk dilihat orang lain. Ya kalau menurutku sampai situ ya memang romantis, cuman romantis walaupun tidak selayaknya ya kan. Ya tapi memang tidak cocok dipertunjukkan orang lain. Kalau orang lain lihat jadinya mesum, jadinya kotor. Bukan. Tapi sebenarnya itu nggak mempertunjukkan kan? Iya sih. Kepergok sih lebih tepatnya. Kepergok. Tapi kan dia juga tidak bermaksud mempertunjukkan. Kan dia nggak, lihat nih fotoku, ya kan? Nggak gitu juga kan? Itu itu baru creepy sih. Itu creepy sih asli. Itu creepy. Cuma kalau ini nggak sengaja. Gitu deh. Itu sih kasusnya. Karena kalau itu ya aku karena maksudnya aku antara kan ada pernah lihat kayak di internet gitu bilang rules-nya lah kan biar sopan santun kalau pegang HP orang jangan scroll sana sini. Kayak gitu. Sama ya kalau gini jadinya iya sih jangan scroll lagi kan konsepnya dia mau kirim foto. Jadinya ya tidak bisa untuk tidak melihat ya. Nggak bisa dilihat, iya. Iyalah, apalagi masih misalnya mereka ngomongnya lagi PDKT kan yang ceweknya itu. Iya. Akhirnya mereka kan aneh. Enggak sih. Yang ceweknya akhirnya ini dia apa namanya? Sadar diri dia. Sadar diri. Enggak sampai jadian. Aku juga bagus lah kamu. Tidak you jadi tersihir gitu kan. Wah. Gitu. Iya sih. Bagus sih, syukur sih bagusnya nggak jadian sih. Karena kalau nggak pasti ada jilid 2-nya tuh. Jilid 2. Aku ada cerita yang lain guys. Boleh lebih kayak gini-gini ini seru nih. Ayo, yang creepy tapi yang ini tadi kurang creepy. Enggak, aku nggak tahu ini creepy apa enggak. Kalau menurutku sih creepy. Temanku yang lain. Mainkan. Temanku yang lain itu dia udah punya pacar yang cewek kan, yang cewek ini udah punya pacar. Terus tapi mereka temanku ini LDR sama cowoknya kan. LDR mana-mana? Indo Malay lah anggap aja gitu. Nggak jauh. Iya, cuman kan tetap LDR karena sama-sama kerja, sama-sama sibuk kan. Oke. Nah, kan waktu itu masih kuliah. Kalau nggak salah waktu itu masih kuliah. Jadi ada temen cowok yang satu kuliahan itu juga punya pacar. Jadi A ini yang cewek yang punya yang LDR sama cowok Malaysia ini kan. Terus ada B cowok satu angkatan. Kenapa nggak A sama B terus yang cowok satu angkatan C? Oh iya, A si cewek cewek temanku, B LDRan cowok LDRan, C ini cowok yang satu kampus punya pacar D. Oke, udah punya pacar ya. Terus habis itu entah kenapa si C ini kayak deket-deketin si A terus gitu kan. Jadi dia tuh ngechat aku nih loh seneng banget sama kamu cantik pokoknya intinya kamu mau nggak jadian sama aku, kayak
gila orang ini udah punya pacar, si Ani juga udah punya B gitu kan. Gila kamu. Pokoknya nggak diomong gitu sih, cuman kayak nggak cuman di kayak di apa namanya? Nggak direwes gitu loh. Nggak diurus gitu kan. Terus habis itu dia ngomong gini, si cowoknya ini kan berusaha terus ya yang si C. Alamat rumahmu di mana sih? Nanti Valentine kamu tak bawain bunga deh sini. Kalau misalnya takut ketahuan, lewat pintu belakang aja. Nanti aku masuk lewat pintu belakang. Aku kayak ini dapat ide dari mana sih gitu loh. Kebanyakan nonton film. Lah ya nanyain alamat apa segala kayak geli banget. Dikasih nggak? Enggak, ya enggak lah. Gila dia kalau ngasih. Nah, pertanyaanku cuma satu. Coba kalau si C ganti Pak Sujun. Nah, lah itu beda lagi tuh. Nah kan? Mimpi Anda double standar. Beda lagi kalau itu sih, kalau dia nggak bakalan dikacangin sama si A. Kalau C-nya Pak Sujun. Oh, si B dibuang di Malaysia, sana ke Malaysia kok. Masalahnya yang C ini udah punya D gitu loh, udah punya pacar, dan dia juga udah punya pacar. Oke, kalau si C-nya gitu itu Pak Sujun, dia udah punya pacar tapi deketin lo. Tetap kan si B dibuang, kan B kok sana lah, kau mau jadi abangnya Upin Ipin nggak peduli. Si B terserah lah, kau mau ini, gosip malam lah gosip pagi gitu. Aduh. Kalau itu creepy sel, itu creepy sel. Aku ngelihat screenshotan chattingannya si C kan ke si A. Oh kayak ya ampun. Aku sampai merinding loh, sampai kayak geli gitu. Yes, pokoknya dia tuh deketinnya tuh kayak kepingin main ke rumah gitu loh, ngapain sih? Astaga. Mungkin mau jangan-jangan dia apa sales chat. Nah, dia deketin cewek, terus itu ketemu bapaknya, kenalan, terus iya om, kebetulan om ini saya lihat rumahnya udah mulai kusam ya. Nah ini saya bawa katalognya, terus langsung dia buka tasnya, keluarin katalog warna brok gitu kan. Ini bagus untuk outdoor om. Nah, saya lihat tamannya banyak pohon-pohon pinus. Nah itu pohon pinus cocok dengan warna ini. Gitu. Anda yang sales chat kayaknya. Siapa tahu dia sales chat kan. Makanya pengen ke rumah gitu mau lihat ininya rumahnya kan. Prospek kan cat yang diperluin berapa luas. Rumah om gede om ya, wah ini sih. Tapi tenang om, pakai kami hemat om. 2 kaleng saya jamin cukup om gitu kan. Oh, kenapa nggak tertarik beli ya kan? Terus taunya dia ikut MLM. Iya, dia juga ikut MLM. Enggak, dia chat tapi MLM. Om, kalau om ajak temen om, nanti untuk 2 tahun ke depan chat gratis om. Wah, udah. Omnya main ke rumah teman ininya kan, rumah teman kerjanya kan. Habis itu om ini ternyata kerjanya tukang servis. Dia ketemu anak kos ini bilang, kayaknya bagus nih anak kos di prospek nih. Baru kasih nomor, kasih ini, kasih pulsa. Nggak ditelepon. Siapa itu? Nggak tahu, adalah itu pokoknya. Adalah ya kenalan kita ya. Adalah itulah. Tapi itu kalau itu beneran creepy sih, nanya rumah. Nah ya, terus apalagi kamu cantik deh, gini. Dia bilang gitu. Dia komplimennya salah. Aku kemarin baru lihat video YouTube kan, cara komplimen cewek. Coba ini apa? Mungkin nggak ada hubungannya tentang romantis atau creepy ya, tapi coba kalian validate lah gitu. Kalau misalnya cuma si C kan komennya kayak kamu cantik deh gitu kan, itu ya nggak ngefek karena kalau kata YouTube ya karena itu ya si A ini ya mukanya emang gitu loh, mau bilang cantik mau nggak ya gitu. Tapi kalau komplimen, coba komplimennya itu yang pilihannya si cewek itu, misalnya contoh si A pakai baju dress warna biru gitu kan, wih bagus loh warna birunya gitu, persis nih kayak katalog warna saya gitu. Loh. Kalau saya contoh kan nggak bisa. Ini serius ya, kalau kita kan komplimen ke apa yang karena kan dia milih hari itu pakai baju warna biru, jadi
bagus deh warna birumu gini. Itu lebih efektif mana antara aku komen kayak cuma sekedar matamu bagus atau wah bajumu hari ini bagus gitu. Lebih ini mana? Baju bagus. Lu langsung jawab ya. Iya ya, benar ya berarti. Valid ya? Kalau aku sih baju bagus sih. Karena aku milih baju itu dengan effort sebenarnya. Itu juga mana namanya sebenarnya matamu bagus, ya udah aku lahirnya gini maunya ya udah paling thank you. Tapi kalau apa kayak kasih komplimen ke pilihan dia misalnya ya contoh bajunya bagus atau dia baru potong rambut kok bagus rambutnya gitu. Karena kan ya keputusan dia berarti kita lebih melihat lebih dari tampilan gitu loh. Bisa. Kalau Sally gimana? Kalau dari pengalamanku sih mungkin karena perspektif juga ya. Waktu itu sama dipuji sama cowok yang emang lagi berhubungan gitu kan, lagi dalam relationship gitu kan. Tapi cuman sekali doang gitu loh, bukannya yang kayak setiap hari dia memuji gitu loh. Jadi aku dalam misalnya pakai dress yang memang dia yang pilih gitu kan, dan memang bener di mata dia itu bagus gitu. Oh iya bagus dong. Oh iya makasih, iyalah yang pilih. Tapi dia yang muji gitu loh, bukan aku yang muji dressku bagus. Iya memang dia yang muji. Tapi menurut Sally itu bagus nggak? Iya sih, aku kayak ngelihatnya kayak masa kayak gini bagus sih. Aku nggak pernah pakai baju yang kayak gitu loh, anggapannya gitu kan. Aku pertama kali beli, dia yang milih. Terus aku kayak kurang masih kayak kurang srek gitu loh. Tapi terus ternyata memang aku pakai itu jadi beda gitu. Jadi dari sudut mata dia itu memang jadi bagus di aku. Wow. Oke. Ternyata itu pujian tapi bingung ya, karena itu pilihan dia sendiri. Oh iya, iya sih. Beda kasusnya sih, Sel. Beda case sih kalau kayak gitu. Iya. Ya nggak masalah, itu cuma ada topik aja. Sekitar kalau penasaran bukan ngomongin gitu. Ya udah gitu aja sih. Tapi kalau ingat temannya Sally yang tadi itu, yang si cowok C tadi itu, kadang aku juga ngeliat case di mana sebenarnya orang yang udah punya pacar itu dia akan lebih bergairah kalau seandainya dia ngejar cewek yang juga udah punya pasangan. Kayak ada kesenangan tersendiri gitu, bukan fetish kali ya, tapi mungkin fetish sama yang udah punya. Dia terpacu adrenalinnya. Kalau fetish itu kan kayak apa bisa dibilang fetish juga ya? Gak tahu, ada kan fetish pacar orang? Fetish pacar orang. Fetish sesuatu yang tidak dia miliki, asik. Kan dia tahu itu udah punya orang lain, makanya dia kejar. Tapi kita nggak tahu kan endingnya kayak gimana. Ntar kalau udah didapat terus bisa jadi dibuang gitu. Bangsat. Tapi kalau enggak jangan langsung bangsatin dulu. Kalau dia si cowok misalnya contoh ya udah punya pacaran, terus dia udah pacar, terus itu dia deket-deketin cewek lain. Nah, jangan cuma salahin cowoknya dulu, lihat juga dong si pacar dia. Pacar yang ada sekarang, contohnya atau pacarnya pokoknya kayak nggak perhatiin dia gitu loh, nggak cuma ini atau malah sering dijahatin apa ya, cowoknya pasti akan mencari orang lebih baik dong. Kebetulan mungkin aku nggak tahu konteksnya si CA ini, cuman ngomong secara ini aja sih. Contoh kayak si ABCD itu kan, sebetulnya mungkin si D ini nggak baik sama si C ditindas apa gitu kan, si C nggak bebas, tapi sama si A si C merasa nyaman, merasa nyari, dia suka gitu kan, nggak salah dong sih sebenarnya. Secara itu memang tetap salah karena kan dia harusnya setia, tapi kan secara kayak dari emosional nggak salah karena kan dia pasti tetap mencari yang terbaik untuk dirinya gitu. Walaupun tetap kenapa nggak diputusin dulu D-nya? Walaupun tetap itu salah pasangannya juga si CD kan. Kenapa sampai bisa ada itu? Iya. Salahnya si CD. Salahnya si CD. Si C memang salah, tapi jangan, aku rasa tuh nggak semua salah di C. Bisa juga jadi salah tuh ada juga di D gitu.
Kenapa sampai cowokmu bisa nyari cewek lain? Berarti ada yang salah denganmu dong, ya kan? Gitu sih kalau tadi aku nggak tahu katanya. Ataukah memang dia nakal juga ya? Kan kalau juga memang orang playboy gitu kan, bisa juga. Bisa juga. Tapi tetap sih salahnya si C. Kalau emang dia nggak puas sama si D, ya putusin aja. Kan belum jadi suami istri. Ya mungkin kayak ada tergantung apa gitu, nggak enak. Atau nggak mungkin ya sekedar cari pelarian. Nggak tahu lah, nggak pernah aku selingkuh. Nggak tahu. Mau coba? Nantilah. Cari pacar dulu. Nggak punya pacar gimana selingkuh? Baiklah kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri saja episode hari ini. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, pokoknya kalau kau Pak Sujun, lu nggak akan creepy. Apapun kondisinya, iya kan? Bener nggak? Setuju? Setuju. Buat tidak mau harus saya akui setuju. Saya sih nggak setuju sih. Pak Sujun yang gituin aku lari cuy, anjir horor. Tunggu coba ganti Gal Gadot. Gal Gadot boleh ngapain aja, bebas. Tuh kan? Gal Gadot yang itu mau jadi dosenku nggak? Mau. Anjay. Gal Gadot minta diajarin bahasa Indonesia. Mau nggak jadi dosen bahasa Indonesia aku? Mau mbak. Tapi Gal Gadot udah tua kan? Tapi kan semakin tua semakin random kan? Ya, tapi jangan yang tua juga lah. Makin ranum. Ranum banget. Ini udah 35 cuy, selisih 10 tahun. Anjir tua banget. Pasangan yang mendewasakan itu baik loh. Terlalu dewasa ya? Terlalu dewasa. Tapi gila lihat Gal Gadot ini kayak manis banget. Saya bisa langsung nembak Gal Gadot, aku juga nggak kebayang. Terus dia yes gitu kan langsung. Yes apa nih? I do. Wow. Wow. Wah ini podcast hari ini melayang kemana-mana imajinasinya kakak. Menyebar kemana-mana ya. Tapi intinya adalah itu tadi. Pokoknya kalau Park Seo-joon itu tidak creepy. Tapi kalau yang lain creepy. Ya aku lihat-lihat ini kan banyak aktris Hollywood yang umur 25. Nggak ada yang aku kenal. Kayaknya banyak taunya yang tua. Udah ngincar. Ya kan sambil nyari tadi sambil kalian ini. Aku pas aku nyari siapa yang ngincar. Nggak ada juga cuy. Siapa? Oh, Millie Bobby Brown paling kalau enggak. Itu enggak juga sih. Millie Bobby Brown enggak. Ariana Grande bukannya masih belasan. Tapi kan dia 18 19 ya sih Millie Bobby. Ariana bukannya tua. 27. Bukannya masih 20-an. Oh iya? Billie Eilish? Billie mungkin sebagai teman nongkrong asik, tapi buat jadi ini kayaknya nggak cocok deh. Pilih-pilih kau ya? Iya pilih-pilih dong. Ada nih yang pas. Dua Lipa. Cantik. Iya, 25. Umurnya sama lagi 25. Iya. Ya aku pernah lihat 25 masih. Iya. 25. Benar 25. Oh saya waktu ini kan waktu kapan tuh ya aku search albumnya kan waktu tahun lalu lah waktu albumnya baru keluar terus 25. Terus aku lihat, hah dia masih 25. Aku kira kayak seumuran dia kayak mungkin 28 29 gitu loh. Ya, beda banget dia orang ini 25 udah top tenar. Lah gua 25 ngapain aja? Iya boleh 25. Mau boleh. Ajang jodoh nih. Ntar aku WA-in ya. WA aja nomornya. Oke deh. Dia pasti langsung mau kalau di chat sama si Ivan.
Iya, aku tinggal kirim voice note. Hey. Langsung, oh my god. Langsung histeris. Oh my god. Nah, buat teman-teman juga yang pengen kontak artis, dapatkan linknya di @kontakartis. Sponsor kita hari ini ya? Iya, pakai kode promo kenalan artis bareng Ho. Sekali lagi kenalan artis bareng Ho. Oke, udah cukup halunya. Ini jadi halu. Halu kemana-mana kakak. Dan pen girling. Tapi kayaknya aku sehalu-halunya sama Gal Gadot sama Dua Lipa kayaknya nggak sehalu kalian bareng Pak Sujun deh. Iya. Jangan dipancing lagi deh. Pak Sujun. Ih. Oke Gemes lah ya guys, jadinya. kita tutup ya. Hey.